Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Di sini ada 3 sub pokok pembahasan. Yang pertama itu pengertian warga negara, yang kedua itu pengertian hak dan kewajiban warga negara, yang ketiga itu hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum masuk ke penjelasan sub pokok pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah hak yang memiliki di setiap manusia yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Oke, langsung kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu pengertian warga negara. Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangnya. Yang kedua itu pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Yang ketiga itu orang-orang bangsa lain, maksudnya itu peranakan Belanda, Tionghoa, Arab, dan yang bertempatan tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Terus yang kedua, sub pokok pembahasannya yaitu pengertian dan kewajibannya. Ada beberapa poin juga. Pertama itu pengertian hak dapat dipahami sebagai hak asasi manusia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1959 tentang hak asasi manusia, HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk timbul dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Terus kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Terus selanjutnya di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Terus di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajibannya. Terus selanjutnya yaitu perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Ada beberapa poin. Yang pertama itu pada tahun 1945 sampai 1959 hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Yang kedua itu tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Terus yang ketiga itu tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Terus selanjutnya yang keempat yaitu tahun 1970 sampai 1980 itu persoalan hak asasi manusia
mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap hak asasi manusia. Terus yang kelima itu pada tahun 1990 pemerintah membentuk Komnas Hak Asasi Manusia. Terus yang keenam yaitu tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terus lanjut sub pokok penjelasan yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua bagian, yaitu yang pertama itu hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Yang pertama itu hak asasi pribadi. Itu memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua itu hak asasi ekonomi, memiliki hak memilih, hak memanfaat, hak membeli, dan hak menjual, dan lain-lain. Yang ketiga itu hak asasi sosial dan kebudayaan, memiliki mendapatkan kependidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat itu hak asasi prosedural, itu memiliki mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Yang kelima hak asasi politik, itu memiliki memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Yang keenam hak asasi dalam perlakuan yang sama, memiliki itu hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Terus lanjut ke yang B, kewajiban warga negara. Peraturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, pasal 28, pasal 30, dan pasal 31. Ada beberapa ini dijelaskan, yaitu yang pertama itu membayar pajak, terus menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Terus lanjut ke yang pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya? Dapat merujuk pandangan para pemikir. Yang pertama, kaum pluralis, Hobbes and John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis, Antonio Gramsci. Dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum berjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Terus yang ketiga, kaum sintesis, Anthony Giddens, menyatukan dua pandangan di atas. Kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis, dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Oke, sekian itu saja dari pembahasan saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.